nggak apa-apa ya. Saya rasa emang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan. Tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Hola netizen yang tercinta. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi persoalan bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024. Menurut Kaisang, bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Kaisang menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi. Kasus korupsi bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus korupsi itu melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Juliari merupakan kader PDIP, partai politik yang kini mengusung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan itu, Kaisang pun memuji penampilan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat kelima. Menurut Kaisang, Prabowo banyak menyampaikan solusi persoalan bangsa. Dalam debat capres terakhir, Ganjar bertanya ke Anies mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan. Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini, maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini. Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat 3 bulan ke depan, maka disalurkan tidak pada bulan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak yang bilang kemarin pembagian bansos nggak pakai data tuh, asal lewat saja di tempat pembagian bisa dapat. Kayak pembagian takjil bulan puasa, emang boleh ya? Itu kan uang kita, uang ibu-ibu, uang rakyat, bukan zakat uang pribadi. Bisa salah sasaran loh. Yang desak hidupnya malah nggak dapat. Nggak bisa bansos ugal-ugalan begitu, kan harus ada tata kelola. Rasanya kita harus mengapresiasi debat capres kali ini. Rasanya debat capres kali ini cukup memorable dan itulah moment of the truth-nya. Ya, pada dasarnya kita semua akan paham arah tujuan pertanyaan dan jawabannya tersebut. Kita paham sekali. Kedua capres tersebut memiliki arah tujuan, ending dan muara yang sama, kawan. Aku yakin kawan-kawan paham arahnya seperti apa dan kemana. Ya, pada akhirnya kita semua sepakat dan berkesimpulan bahwa bansos itu disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan kepentingannya. Anda paham kan maksudnya? Inilah debat terbaik yang kita rasakan setelah sekian banyak debat capres yang sudah dilakukan. This is memorable. Ada hal yang menarik ya di sini ya mengenai bantuan sosial. Kata Pak Anies itu bantuan sosial dibutuhkan untuk yang diberi bantuan, bukan dibutuhkan untuk si pemberi bantuan. Berjajar ya di depan istana tuh, bantuan Pak Lurah. Tulisannya gitu ya. Aduh. Terus hal yang menarik yang kedua itu kata Pak Ganjar, pemimpin harus menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Aduh. Hal yang menarik yang ketiga, jawaban Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo, saya sepakat dengan kedua pendapat itu. Nah, asik ya. Jadi akhirnya Pak Prabowo menyepakati ya statement kedua pasangan calon, yaitu pasangan calon 01 sama 03 ya. Nah, sekarang saya pengen mendengar pendapat kalian nih, utamanya teman-teman yang ada di 02. Gimana? Sepakat nggak dengan pendapat pasangan 01 dengan pendapat pasangan 03? Gimana? Yuk, masa kalian nggak sepakat? Toh calon presiden kalian juga kan udah sepakat, masa kalian nggak sepakat? Yuk silahkan komen yang sepakat atau tidak sepakat yuk. Gagal banget ya 2024 masih urusin bansos. Rakyat dibeli hanya dengan bingkisan minyak goreng, mie instan, dan gula dan garam. Kalau benar-benar mau bantu rakyat, suruh rakyat itu buka bank rekening BRI minimal 100.000 untuk buka rekening, dan dari sekretariat negara atau dari menteri sosial transfer aja langsung ke rekening mereka. Tidak harus rakyat antri
seperti orang pasrah, orang yang putus asa, orang yang kejepit, pingsan-pingsan, tepar-tepar, dan mereka dijadikan seperti orang yang seperti hewan gitu, tidak manusiawi. Dan si pejabat itu lempar-lempar sembako, seolah-olah rakyatnya sendiri diperlakukan seperti hewan. Kok mau ya memperlakukan rakyat seperti hewan? Kok tega ya? Transfer aja ke rekening mereka. Bank BRI atau bank apapun minimal 100.000 untuk buka rekening. Saya percaya semua tukang bakso, asongan atau pengemis atau siapa masih bisa membuka rekening 100.000, dan tidak harus si pejabat itu muncul dengan muka seperti malaikat Jibril, tapi sebenarnya seorang penipu, karena pejabat itu memberi sembako untuk menolong dirinya agar dia terpilih untuk jadi caleg atau bahkan untuk jadi presiden. Didiklah rakyat untuk memiliki harga diri. Kenapa tidak mau transfer uang itu ke bank rekening masing-masing? Karena tidak menguntungkan. Kemarin sore saya bicara sama tukang kebun saya dan saya tanya, lo dapat sembako nggak di kampung lo di belakang? Dia bilang, bang, sebenarnya jatah itu untuk kami 300.000 BLT, tapi dipotong-potong-potong kami hanya dapat 40.000. Orangnya masih hidup, silakan tanya sama dia. Itu kenapa tidak mau transfer langsung ke rekening rakyat? Karena tidak menguntungkan, tidak bisa dipotong, tidak bisa dikorupsi. Udahlah, mendingan gua aja jadi presiden jelas. Gua jadi presiden gratis, tanpa partai, tanpa digaji. Karena gue kasihan nih sama manusia-manusia di Wakanda yang diperlakukan seperti binatang. Kayak gini maju, kayak gini demokrasi. Seperti ini kalian mengatakan mencintai. Bohong. Semua pejabat mencintai dirinya sendiri. Titik. Amin. Salam perubahan. Belakangan ada seliweran isu tentang bansos yang katanya bansos diberikan karena menjelang pemilu lah, bansos untuk dongkrak suara 02 lah, sampai sekelas Yusuf Kala, Koni Rahakundini, sang pengamat militer pujaan pemuja banteng, percaya akan video yang katanya Jokowi sebar bansos di halaman istana, cuy. Padahal itu video lama saat Jokowi bagi-bagi parcel atau bingkisan lebaran pas Idul Fitri kemarin. Astaga. Jadi skemanya gini cuy, sebar dulu hoax bansos untuk dongkrak suara di 14 Februari. Hoax pertama, tim ses dan konsultannya teriak-teriak pemerintah bagi-bagi bansos senilai 497 triliun selama kampanye. Hoax yang kedua, buzzernya disuruh mengamplifikasi dengan foto atau video bagi-bagi bansos yang terjadi tahun lalu. Faktanya, anggaran 496 triliun itu untuk 1 tahun cuy. Dan bukan hanya untuk perlindungan sosial, tapi itu adalah total anggaran sosial pemerintah. Seperti BLT, KIP, KIPK, bantuan pangan, bantuan akibat El Nino 2023, dan lain-lain. Untuk bansosnya sendiri cuy, nggak lebih tinggi dari masa pandemi. Dan ingat, itu anggaran cuy, artinya perencanaan plafon selama setahun. Perencanaan ini pun juga melihat kondisi rakyat gitu loh. Dan besaran anggaran ini udah dibahas dan disetujui oleh DPR di tahun 2023. Yang ketua banggarnya adalah Said Abdullah dari PDIP dan mensosnya Risma juga dari PDIP. Tahu kan ketua DPR-nya siapa? Nggak perlu gua sebut, ya kan? Jadi anggaran sosial pemerintah di 2024 ini naik, sekali lagi anggaran ya, bukan keputusan sepihak pemerintah. Jadi kalau kita ngomong soal anggaran, artinya dibahas dan disetujui bersama DPR. Bahkan masukan menaikkan anggaran itu juga banyak datang dari wakil rakyat yang duduk di DPR berdasar apa yang dihadapi oleh rakyat, misalnya bencana kekeringan El Nino contohnya. Lalu kemudian tuduhan presiden genjot bagi-bagi bansos saat jadwal kampanye cuy. Ini sumpah, asal kalian tahu ya, hoax kayak gini tuh adalah gaya khas konsultan politik cuy. Sebenarnya untuk membodohi pendukung paslon yang punya hashtag asal bukan 02, biar nggak pindah suara mereka. Kalau rakyat akar rumput sebenarnya udah paham hoaxnya. Faktanya, emang jadwal bagi-bagi bansos itu udah ditetapkan mulai awal tahun gitu loh. Kapan
kapan dan di mana, siapa aja itu udah ditetapkan gitu loh. Pertanyaannya, apakah kemudian karena ada hajat politik dari Januari dan Februari, lantas rakyat kecil yang terdaftar penerima bansos gak butuh makan, gak butuh biaya sekolah, kudu banget puasa, otaknya di mana? Rakyat yang gak mampu suruh kelaparan selama masa kampanye politik itu, disuruh gak sekolah, edan logika kalian. Hari ini apapun yang dilakukan presiden akan selalu kalian curigai sebagai upaya pemenangan 02. Kalau gue jadi Jokowi nih, bodo amat lah dengan lambe turah kalian. Yang terpenting urusan negara, rakyat lebih penting dan mahal hukumnya daripada menanggapi cemooh dari kaum haus kekuasaan seperti kalian. Sejak dulu di awal tahun, bansos selalu dikucurkan dengan nilai yang sangat besar cuy. Bantuan pangan atau beras dan lain-lain, apalagi hari ini akan lebih besar mengingat sebagian masyarakat kita terdampak oleh El Nino yang berkepanjangan di tahun 2023 kemarin. Banyak panen gagal, rakyat kesusahan, sulit pangan, ya kan? Dan ini urgent gitu loh untuk segera ditangani oleh pemerintah. Apa tunggu pilpres kelar, keburu berjatuhan bos rakyat kita, ya kan? Bansos yang dibagikan pemerintah itu juga amanat Undang-Undang APBN yang udah disahkan DPR yang diketuai oleh Baginda Ratu Puan Maharani pada tahun 2023, dan itu wajib dilaksanakan presiden gitu loh, sebagaimana sumpahnya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, ya kan? Ntar kalau presiden nggak kerjakan, kalian buat lagi isu, ya kan? Presiden nggak kerja lah, perlu diimpeach lah dan lain-lain, ya kan? Repot jadi Jokowi. Makanya udah satu putaran aja udah, ya kan? Biar sumbu pendek kalian ini cepet kelar gitu loh. Kehidupan berjalan normal kembali, tinggal nunggu pelantikan presiden selanjutnya. Ya tentu saja yang elektabilitasnya tinggi. Yang terakhir, ayo berkontestasi dengan sebaik-baiknya, berpolitik riang gembira, unggulkan program masing-masing aja, nggak usah dengan sebar hoax ataupun sibuk mendegradasi paslon lain. Kasihan rakyat cuy, ya kan? Pecat aja lah konsultan politiknya yang suka provokasi, agitasi dan menyarankan hoax itu. Ntar yang lebih gila lagi, ya kan, karena ngerasa udah nggak kekejar suaranya dan elektabilitasnya, kasih saran lebih gila lagi ke capres dan pendukungnya jelang coblosan, yaitu apa? Isu agama. Sian gua sebenarnya sama EF ini cuy, kebanyakan dipentok sama Paloh, jadinya mumet gitu loh, mikirin cara buat menangin paslonnya dengan segala cara. Salam waras.